Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Reti Handayani dengan kuliah kosmetik. Pada hari ini saya akan membahas mengenai materi bahan baku yang sering digunakan dalam sediaan kosmetik. Bahan baku kosmetik ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bahan aktif dan yang kedua adalah eksipien. Sekarang kita bahas mengenai bahan aktif yang sering digunakan dalam sediaan kosmetik. Yang pertama ada antioksidan, kemudian ada pemutih, ada vitamin, UV absorben, kemudian ada hormon, ada serum, dan bahan yang lainnya. Kita bahas satu persatu mengenai bahan aktif ini. Yang akan kita bahas pertama adalah pemutih. Asia merupakan negara dengan belanja terbesar untuk bahan pemutih kulit. Nah, seperti negara Filipina, kemudian Malaysia, Thailand, Cina, Korea, Taiwan, bahkan Indonesia termasuk di dalamnya. Lain halnya dengan negara-negara di Amerika, kemudian Eropa dan Australia. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh bahan baku kosmetik. Di antaranya adalah ada bahan baku yang sering digunakan untuk tujuan pengobatan, kemudian ada juga bahan baku yang sering digunakan dan dianggap paling aman di antara bahan baku yang lainnya. Yang pertama ada merkuri, kemudian bismut, ada hidrokinon, kemudian ada kombinasi antara hidrokinon, retinoid acid, dan kortikosteroid. Kemudian bahan yang dianggap aman untuk pemutih kulit ini diantaranya ada vitamin C dan turunannya, kemudian ada kojic acid, ada arbutin, licoric extract, chamomile extract, kemudian ada mulberry extract dan green tea extract. Yang akan kita bahas pertama adalah merkuri. Seperti yang kita tahu bahwa merkuri merupakan bahan aktif pemutih pertama yang dianggap efektif pada masa lalu karena mampu mengelupaskan epidermis kulit. Kemudian pada penggunaan jangka panjang akan terjadi penumpukan pada organ tubuh, seperti contohnya ada ditemukan kerusakan ginjal pada wanita Afrika. Karena sifatnya yang sangat toksik ini, maka senyawa ini sudah tidak diizinkan lagi digunakan dalam formulasi kosmetika. Kemudian sebagai skin bleaching dan melanosid cytotoxic dalam bentuk garam klorida, kemudian amonium klorida, dan merkuri oksida. Selanjutnya bahan pemutih yang sering digunakan untuk pengobatan lainnya yang sudah tidak asing lagi bagi kita adalah hidrokinon. Nah, hidrokinon ini merupakan bahan yang populer digunakan dalam sediaan kosmetik. Nah, pada sediaan kosmetik hanya diizinkan sampai 2%. Konsentrasi yang lebih tinggi akan menyebabkan kulit kemerahan dan mudah terbakar. Kelemahan dari bahan ini akan memberikan efek mudah kembali ke semula atau yang disebut dengan rebound effect atau rebound fenomena. Selanjutnya kita lihat di sini ada kombinasi hidrokinon, kemudian retinoid acid dan kortikosteroid. Ini merupakan kombinasi yang sering diresepkan dengan tujuan untuk mencerahkan kulit. Dalam 2-3 tahun terakhir, ramai di pasaran kosmetika dengan kandungan kombinasi bahan ini. Memberikan efek instan karena sebenarnya produk ini hanya untuk treatment hiperpigmentasi dengan kasus yang khusus. Penggunaan yang terus-menerus dan tidak terkontrol akan menyebabkan penipisan kulit, kemudian warna merah muda pada kulit. Bila pemakaian dihentikan, maka kulit akan kembali ke semula. Kemudian terjadi kerusakan pada kulit serta warna kulit menjadi tidak merata. Kemudian ini adalah contoh pemutih kulit yang dianggap aman dan tidak menyebabkan efek samping terhadap kulit. Yang pertama akan kita bahas adalah vitamin C dan derivatnya. Nah, di sini vitamin C ini merupakan salah satu bahan aktif kosmetik yang aman, merupakan suatu antioksidan kuat dan dapat menekan reaksi oksidasi dalam sintesa melanin. Kemudian vitamin C ini berperan dalam menstimulan pembentukan jaringan kolagen kulit. Jadi selain untuk pencerah, si vitamin C ini berfungsi untuk
anti-aging juga. Dengan pertimbangan kestabilan bahan, maka bentuk ascorbic acid 2-glukosaid atau EE2G lebih banyak dipakai dalam sediaan kosmetika. Selanjutnya ada kojic acid. Ini pertama ditemukan di Jepang, bekerja menghambat aktivitas enzim chelating ion copper. Nah, ini artinya dia dapat menghambat enzim tirosinase sehingga dapat mencerahkan kulit. Kemudian ada juga arbutin. Arbutin ini merupakan salah satu bahan aktif yang semula dipatenkan oleh Shiseido Jepang, bekerja menghambat aktivitas dari enzim tirosinase lebih kuat dari hidrokinon melalui persaingan dengan dopa pada rangkaian pembentukan melanin dan tidak menimbulkan toksik. Selanjutnya bahan pemutih kulit yang aman ada licoric extract. Di sini bekerja dengan menghambat enzim tirosinase sehingga mengurangi terbentuknya melanin. Kemudian ada chamomile extract. Di sini bekerja dengan menghambat melanogenesis karena pengaruh ultraviolet dari sinar matahari. Kemudian kita lihat ke mulberry extract, merupakan ekstrak yang diperoleh dari akar paper mulberry, mengandung oksiresveratrol sebagai komponen bahan aktif, bekerja dengan menghambat aktivitas enzim tirosinase. Dan yang terakhir ada green tea extract. Di sini disebut dengan ekstrak thiacinensis, bekerja menghambat pelepasan melanosom dari melanosit ke keratinosit, serta dapat mengurangi aktivitas dari enzim tirosinase. Selanjutnya yang kedua, bahan aktif yang sering digunakan sebagai zat aktif dalam formulasi kosmetik adalah hormon. Nah, kita lihat ada follicle hormon atau estrogen dalam dosis tinggi ini dapat digunakan untuk mengobati jerawat. Contohnya adalah estradiol dan ester-esternya seperti estron dan etinil estradiol. Kemudian estrogen bekerja pada kelenjar minyak dengan menghambat produksi androgen dengan mengirimkan feedback negatif pada pituitari gonadotropin. Selanjutnya, kita lihat bahwa estrogen juga mengatur gen yang memberikan efek negatif pada pertumbuhan kelenjar minyak dan produksi lipid. Ada juga yang disebut dengan adrenocortical hormone atau ACH. Nah, fungsi dari ACH di sini adalah untuk memperbaiki kulit usia lebih dari 40 tahun. Nah, berfungsi sebagai antiinflamasi dan sebagai pemutih kulit. Contohnya adalah kortison, kemudian hidrokortison, dan esternya seperti prednison dan prednisolon. Kemudian ada antagonis melanin stimulating hormone atau MSH, ini biasa digunakan sebagai pemutih kulit. Yang terakhir ada human growth hormone atau HGH, bertanggung jawab pada penuaan karena dapat mengencangkan kulit, melebatkan rambut, kemudian mencegah dan mengurangi keriput atau wrinkle pada kulit. Proses penuaan akan mengakibatkan hormon menjadi tidak seimbang dan memberikan efek yang tidak menyenangkan pada kulit. Bahan aktif selanjutnya adalah UV adsorben. UV adsorben ini biasa disebut dengan tabir surya. Nah, tabir surya merupakan suatu zat atau material yang dapat melindungi kulit dari sinar matahari atau dari paparan sinar UV. Sinar UV mempunyai manfaat dalam membantu sintesa vitamin D, namun paparan sinar UV yang berlebihan akan merusak atau membawa dampak buruk bagi kulit, termasuk ada eritem, kemudian sunburn, suntan, premature aging, kemudian kerusakan preparat kosmetik, termasuk kerusakan kemasan atau wadah. Contoh bahan aktif untuk tabir surya, di sini tabir surya itu seperti yang kita tahu ada sunscreen dan sunblock. Nah, untuk contoh bahan aktifnya yang biasa digunakan untuk sunscreen ada benzopenon, ini untuk UVA, ada oktil salisilat untuk UVB, kemudian ada asam salisilat turunan para aminobenzoat dan metoksinamid. Kemudian untuk bahan aktif sunblock ada titan dioksid, kemudian zinc oksid, MgO dan CaCO3. Selanjutnya bahan aktif ada yang berasal dari vitamin
Seperti kita tahu bahwa beberapa vitamin yang sering digunakan dalam formulasi kosmetik adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin D. Kita lihat satu persatu. Di sini vitamin A yang kita kenal di pasaran ada retinoid dan retinol. Ini biasanya digunakan untuk terapi jerawat dan anti-aging. Kemudian vitamin B atau vitamin B5 ditambahkan sebagai hair conditioner. Kemudian ada vitamin C, ini berfungsi sebagai antioksidan, dapat digunakan juga sebagai lightening dan moisturizer dengan meningkatkan produksi kolagen di lapisan dermis kulit. Kemudian ada vitamin D digunakan untuk psoriasis, misalnya ada CA cipotriol. Dan terakhir ada vitamin E yang dapat melindungi sel dari sinar matahari dan polusi serta obat. Kita lihat bahan aktif selanjutnya yang sering digunakan dalam formulasi kosmetik adalah antioksidan. Nah, antioksidan merupakan zat yang mampu menghambat atau mencegah proses oksidasi yang melindungi sel dari efek berbahaya dari radikal bebas. Kemudian jenis antioksidan yang sering ditambahkan dalam formulasi kosmetik ini adalah BHA, kemudian BHT, ada vitamin E atau tocopherol, ada juga vitamin C atau ascorbic acid, ada lycopene, carotenoid, kemudian antosianin, katekin, dan quercetin. Kemudian ada serum, seperti yang kita tahu bahwa serum akhir-akhir ini banyak digunakan oleh para wanita untuk mengatasi anti-aging. Nah, serum merupakan bahan aktif yang sering ditambahkan ke dalam formula dengan tujuan untuk mengencangkan kulit, menghindari terjadinya prematur aging, melembabkan, dan ada beberapa yang berfungsi sebagai pencerah kulit. Contoh serum ada serum vitamin C dan serum vitamin E. Kemudian bahan lain yang sering ditambahkan diantaranya adalah deodoran, kemudian antiperspiran, antiinflamasi, astringent, kemudian refrigeran, dan antihistamin. Selanjutnya kita ke bagian kedua atau bahan yang kedua. Selain zat aktif ada bahan eksipien yang sering digunakan di dalam formulasi kosmetik. Nah, bahan eksipien ini biasanya apa saja yang sering ditambahkan? Kita lihat kalau di sini ada bahan minyak atau lemak, ada surfaktan, kemudian ada humektan, ada polimer, antioksidan, sequestering agent, kemudian bahan lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah minyak. Komponen utama dari minyak adalah trigliserida, asam lemak, dan gliserin. Umumnya ditambahkan ke dalam sediaan kosmetik untuk tujuan emulien dan humektan. Contohnya adalah minyak dan lemak, ada olive oil dan castor oil. Kemudian ada wax ester, contohnya ada carnauba, kemudian jojoba, beeswax, dan lanolin. Untuk hidrokarbon, contohnya ada parafin liquid, ada seresin, ada wax, dan squalene. Untuk asam lemak tinggi, di sini ada asam laurat, myristat, dan palmitat stearat. Kemudian untuk alkohol bermartabat tinggi, ada setil, ada stearil, dan isostearil. Kemudian untuk contoh ester, ada isopropylmyristat, dan untuk silikon ada dimetil polisiloksan dan metil penyl polisiloksan. Kita lihat bahan tambahan lainnya atau eksipien lainnya, ada yang disebut dengan surfaktan. Nah, surfaktan ini merupakan zat aktif permukaan yang bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan cairan. Sifat ini diperoleh dari sifat ganda molekulnya. Nah, molekul yang memiliki gugus polar yang suka air atau disebut dengan istilah hidrofilik, dan gugus nonpolar yang suka minyak atau disebut dengan lipofilik, sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari minyak dan air. Selanjutnya, fungsi dari surfaktan ini untuk membasahi, kemudian membersihkan, emulsifikasi, solubilisasi, dispersi, dan sebagai foaming. Bahan selanjutnya ada humektan. Humektan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam formulasi kosmetik
untuk menambah kelembaban kulit karena dapat menyerap air dari udara atau dari lapisan kulit di bawahnya, sehingga dapat menarik molekul tersebut ke permukaan kulit. Contoh humektan yang sering digunakan dalam formulasi kosmetik ini, yang pertama ada gliserin, kemudian ada propilen glikol, butilen glikol, ada polietilen glikol, sorbitol, sodium laktat, sodium pirolidon karboksilat, dan sodium hyaluronat. Bahan eksipien lainnya ada polimer. Nah, polimer ini seperti kita tahu merupakan makromolekul yang terdiri dari beberapa molekul atau monomer. Dapat meningkatkan viskositas dari fase air, juga dikatakan sebagai penstabil emulsi OW atau oil in water. Kemudian contoh dari polimer alam ini ada protein, amilum, selulosa, asam nukleat, dan karet. Polimer sintetik contohnya ada PPC, kemudian polipropilena, dan polietilena. Kelompoknya untuk vegetable mucin ada gum, kemudian untuk alginat ada sodium alginat, agar-agar, dan karagenan. Selanjutnya ada turunan selulosa, ada metil selulosa, CMC, dan NaCMC. Kemudian pada eksipien ada juga antioksidan yang ditambahkan dalam formulasi kosmetik. Di sini dengan tujuan adalah sebagai untuk mencegah ketengikan. Ada dua tipe tengik, yaitu keton dan oksidatif. Kita lihat keton terjadi jika ada lembab dan bahan nitrogen membentuk keton. Kemudian bau khas dan mudah dideteksi dengan kimia, sehingga dapat dicegah dengan menggunakan pengawet. Kemudian untuk oksidatif, proses oksidatif ini disebabkan oleh oksigen atmosfer yang kontak lemak dengan udara. Nah, selanjutnya ada bahan tambahan lain, yaitu sesquiterring agent, merupakan bahan yang tujuannya adalah untuk mengikat ion Mg, Ca, dan lain-lain yang mungkin ada dalam formulasi kosmetika. Contohnya ada sodium edetat atau EDTA, kemudian ada asam fosforik, ada asam sitrit, kemudian ada ascorbic acid, succinic acid, kemudian gluconic acid, sodium polifosfat, dan sodium metafosfat. Kemudian bahan lain yang dapat dikatakan sebagai eksipien ada bahan pewarna, kemudian ada bahan pengemas. Bahan pengemas ini ada yang bahan pengemas primer dan bahan pengemas sekunder. Baik, materi hari ini dicukupkan sampai sekian. Sampai bertemu lagi dengan saya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.